Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila dengan NPM 243111149 dari kelas SI 24A. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi sistem berkas di efisiensi penyimpanan data. Pendahuluan implementasi sistem berkas yaitu adalah komponen inti sistem operasi yang bertanggung jawab mengelola penyimpanan dan organisasi data pada perangkat. Sistem berkas menentukan bagaimana data disimpan, diakses, dan dikelola pada media penyimpanan fisik seperti hard drive, SSD, dan flash drive. Pengelolaan yang efisien berdampak langsung pada kinerja sistem, keandalan data, serta keamanan sistem informasi pengguna. Memahami konsep dasar krusial untuk pengembangan perangkat lunak dan arsitektur sistem optimal. Lalu ada struktur sistem berkas pada disk. Block control system. Yang pertama ada block control boot, yaitu berisi informasi penting yang diperlukan untuk membuat sistem operasi. Umumnya terletak di sektor pertama partisi fisik. Kemudian block control volume mendeskripsikan parameter kunci dari sistem berkas tertentu seperti jumlah blok pada partisi, ukuran masing-masing blok, jumlah FF, dan penunjuk ke data gratis. Lalu informasi vital untuk mount dan manajemen sistem berkas. Kemudian ada struktur data berkas, yaitu yang pertama struktur directory, itu mengorganisir nama berkas dan menunjuk ke blok kontrol berkas, memungkinkan pencarian berkas berdasarkan nama. Lalu ada file control block atau inode, berisi semua detail tentang berkas meliputi kepemilikan, ukuran berkas, izin akses, dan stempel waktu. Lalu ada VCB juga menyimpan penunjuk ke blok data pada disk yang membentuk isi berkas. Lalu struktur data dalam memori itu table mount dan change directory. Table mount dalam memori berisi daftar semua perangkat penyimpanan seperti hard drive, SSD yang sedang terpasang dan dapat diakses oleh sistem operasi. Lalu setiap entry dalam table ini mencatat titik mount, jenis sistem berkas, dan lokasi fisiknya, memungkinkan sistem untuk mengenali dan mengakses berkas di produk perangkat tersebut. Lalu change struktur directory dalam memori, yaitu menyimpan salinan directory yang sering diakses. Fungsinya untuk mempercepat proses pencarian dan akses ke berkas, mengurangi kebutuhan untuk membaca data directory langsung dari disk yang lebih lambat. Peningkatan ini signifikan untuk operasi yang banyak melibatkan akses directory seperti browsing, folder, atau mencari berkas. Lalu tabel berkas terbuka. Yang pertama ada tabel berkas terbuka system wide, yaitu berisi daftar semua berkas yang sedang dibuka oleh berbagai proses dalam sistem. Setiap entry memuat informasi seperti lokasi, VCB pada disk, hitungan referensi, yaitu berapa banyak proses yang membuka berkas ini, dan posisi baca tulis saat ini. Lalu ada tabel berkas terbuka per proses. Setiap proses memiliki tabel berkas terbukanya sendiri. Setiap entry dalam tabel ini menunjukkan ke entry yang sesuai di tabel berkas terbuka sistem wide, memungkinkan setiap proses untuk mengelola berkasnya secara independen sambil berbagi entry umum jika berkas yang sama dibuka oleh beberapa proses. Lalu metode alokasi berkas, itu pertama alokasi berdampingan. Setiap berkas menempati blok disk yang berurutan, memberikan implementasi sederhana dan kinerja baca yang sangat baik. Kekurangannya meliputi fragmentasi disk dan kesulitan dalam mengubah ukuran berkas karena kebutuhan blok yang berurutan. Alokasi berantai, setiap blok berkas kecuali yang terakhir berisi penunjuk ke blok berikutnya sehingga tidak ada fragmentasi eksternal. Namun kelemahannya adalah akses acak yang lambat karena harus mengikuti rantai petunjuk untuk mencapai blok data tertentu. Lalu ada file allocation table, adalah variasi alokasi berantai di mana penunjuk disimpan dalam table memori, meningkatkan kinerja akses. Lalu ada indexed allocation, metode efisien. Alokasi terindeks mengumpulkan semua indeks untuk mengakses berkas dalam satu blok umum, dikenal sebagai block index, menawarkan pendekatan terpusat untuk manajemen data. Kelebihan utama dari metode ini adalah kecepatan akses acak yang sangat baik dan tidak adanya fragmentasi eksternal sehingga pemanfaatan ruang disk lebih efisien. Meskipun efisien, metode ini memiliki kekurangan berupa overhead untuk block index itu sendiri yang membutuhkan ruang disk tambahan untuk menyimpan pointer ke blok data. Untuk mendukung berkas yang lebih besar, alokasi terindeks menggunakan pointer langsung dan tidak langsung, memungkinkan blok indeks menunjuk ke blok data atau ke blok lain yang berisi pointer secara modular.
Lalu manajemen ruang kosong sistem berkas, yaitu manajemen ruang kosong adalah komponen krusial dalam implementasi sistem berkas, memastikan bahwa sistem dapat secara efisien mengalokasikan dan mendealokasikan blok disk saat berkas dibuat atau dihapus tanpa strategis yang efektif. Ruang disk dapat terbuat sia-sia atau fragmentasi yang parah dapat terjadi, mengurangi kinerja sistem secara signifikan. Sistem berkas membutuhkan metode untuk melacak blok disk mana yang tersedia untuk digunakan dan blok mana yang sudah terisi. Mekanisme ini memungkinkan alokasi ruang penyimpanan yang dinamis dan mendukung operasi penulisan serta penghapusan berkas. Dua metode umum yang digunakan untuk melacak ruang kosong adalah daftar blok kosong dan bitmap. Kedua pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam hal efisiensi penyimpanan dan kecepatan akses yang akan dibahas lebih lanjut. Lalu peningkatan kinerja. Efisiensi dan kinerja sistem berkas sangat dipengaruhi oleh algoritma alokasi disk dan algoritma directory yang digunakan. Pemilihan algoritma yang tepat dapat meminimalkan waktu akses dan mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan. Salah satu upaya peningkatan kinerja adalah menjaga data dan metadata berdekatan. Ini mengurangi pergerakan kepada baca atau tulis disk, mempercepat operasi atau I/O. Penggunaan cache seperti pcache dan buffer cache juga krusial. Pcache menyimpan halaman berkas yang sering diakses di memori utama, mengurangi kebutuhan akses disk. Buffer cache menyimpan blok data disk yang baru diakses. Strategi penulisan asinkron memungkinkan sistem untuk melanjutkan operasi lain tanpa menunggu operasi tulis ke disk selesai. Meningkat responsivitas penulisan sinkron sebaliknya, menjamin data ditulis ke disk sebelum operasi berikutnya berjalan, penting untuk berintegritas data. Teknik break behind membersihkan change dari halaman yang tidak lagi dibutuhkan setelah diakses secara sekuensial, sementara read ahead secara proaktif membaca blok data berikutnya ke change sebelum diminta, mengoptimalkan akses sekuensial. Lalu ada pemulihan data. Pemeriksaan konsistensi sistem berkas sangat krusial untuk menjaga integritas data dan mencegah kerusakan setelah kejadian tak terduga seperti kegagalan daya atau crash sistem. Proses ini memverifikasi struktur metadata sistem berkas untuk memastikan tidak ada inkonsistensi. Metode pemulihan data meliputi pencadangan reguler yang membuat salinan data untuk restorasi dan penggunaan sistem berkas berbasis log atau journaling file system. Journaling file system mencatat perubahan yang akan dilakukan pada disk dalam sebuah jurnal sebelum menerapkannya. Ini memastikan bahwa meskipun sistem crash, operasi yang belum selesai dapat diulang atau dibatalkan untuk mengembalikan sistem berkas ke keadaan konsisten, menjaga integritas data. Lalu ada tadi kasus sistem berkas umum. Ada NTFS dan VAT ala Windows. Yang pertama NTFS adalah sistem berkas default Windows modern, menawarkan fitur canggih seperti keamanan kompresi dan journaling. Lalu VAT File Allocation Table adalah sistem berkas yang lebih tua, sederhana dan kompatibel luas. Lalu ada S4 dan XFL Linux. Ada XG4 adalah sistem berkas jurnalistik default di banyak distribusi Linux, menawarkan kinerja dan kendalaan yang baik. Lalu XPS adalah sistem berkas berkinerja tinggi yang dirancang untuk skalabilitas dan pengenanganan berkas besar. Lalu ada sistem berkas jaringan. Network File System memungkinkan akses berkas melalui jaringan seolah-olah berkas tersebut disimpan secara lokal. Lalu NVS memfasilitasi berbagai data antar sistem yang berbeda, meningkatkan kolaborasi dan efisiensi. Tantangan trennya ada 100 PB+, tantangan stabilitas data modern 90%, pentingnya keamanan data 2 kalinya tren sistem berkas terdistribusi 2030, inovasi penyimpanan data baru. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.